Selamat pagi Indonesia! Masih semangat kan untuk membangun tanah air tercinta? Setelah kita temukan usaha yang akan dikembangkan di kawasan perdesaan kita, selanjutnya kita akan buat perencanaan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan usaha tersebut. Yuk simak apa saja yang perlu kita persiapkan. Perencanaan pembangunan akan kita kembangkan berdasarkan konsep kewirausahaan berbasis komunitas. Artinya, usaha yang dibangun melibatkan masyarakat secara berkesinambungan dengan semangat saling bertumbuh dan berkembang bersama. Kegiatan dilaksanakan secara terorganisir, tahap demi tahap, bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah merancang model usaha dengan metode bisnis model kanvas. Metode ini digunakan untuk melihat gambaran besar perencanaan usaha. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 aspek yang tersusun dalam blok-blok yang terstruktur. Untuk memudahkan kita dalam memahami setiap aspek, kita gunakan contoh kasus potensi pembuatan pakan ternak. Mulai dari aspek pertama, yaitu produk yang ditawarkan. Kita harus memiliki spesifikasi produk yang ditawarkan dan manfaatnya bagi konsumen. Lalu, segmentasi pelanggan. Siapa yang akan membeli produk kita? Hubungan dengan pelanggan adalah strategi yang kita gunakan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Sedangkan saluran distribusi mendeskripsikan media yang kita gunakan untuk menjual produk kepada konsumen. Sumber penghasilan menjelaskan cara perusahaan untuk mendapatkan pemasukan. Aktivitas kunci menunjukkan kegiatan utama yang akan dilakukan untuk menjalankan usaha. Sumber daya kunci adalah sumber daya utama yang harus dimiliki untuk membuat produk. Partner kunci adalah mitra utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan struktur biaya memperlihatkan komponen biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Dalam menjalankan suatu usaha, kita juga perlu memperhatikan sistem rantai nilainya, yaitu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan produksi, proses pembelian bahan baku, proses produksi, hingga proses distribusi ke konsumen. Misalnya, usaha pakan ternak membutuhkan bahan baku berupa jerami, bekatul, tebon, tetes tebu, probiotik, dan air. Dimulai dari pengangkutan bahan baku dari gudang ke lokasi produksi, pembuatan pakan ternak dengan mesin giling, pengemasan pakan ternak, pemasukan pakan ternak ke gudang barang jadi, dan penyimpanan dalam gudang. Sistem rantai nilai yang baik adalah sistem produksi yang dapat menghasilkan sejumlah produk berkualitas dengan biaya murah dan waktu yang singkat. Setelah itu, perlu dilakukan penguatan pasar agar kita dapat mempertahankan kelangsungan usaha, mengembangkannya, dan mendapatkan laba. Dimulai dengan menganalisis calon pembeli, lalu merancang strategi pemasaran yang tepat melalui 3 tahapan, yaitu segmentasi pasar atau pembeli, penetapan pasar atau pembeli sasaran, dan penempatan produk terhadap pesaing. Kemudian, kita menentukan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Semuanya dirancang sedemikian rupa hingga menghasilkan respon yang diinginkan dari pasar atau calon pembeli. Setiap usaha harus memberikan nilai tambah pada produk yang ditawarkan, yaitu transformasi produk dari keadaan semula ke keadaan yang lebih bernilai. Contohnya, dengan produk awal pakan ternak bisa dikembangkan menjadi suplemen ternak. Setelah itu, kita kembangkan dengan metode Ansoff Matrix kepada produk dan pasar atau pembeli yang baru. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan perancangan manajemen usaha, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen usaha meliputi manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia.
Suatu usaha ekonomi yang sedang dijalankan bersama-sama dalam komunitas perdesaan akan memberikan daya hasil yang optimal jika kelembagaannya telah tersusun dengan baik. Kita bisa meningkatkan kapasitas untuk membentuk kelembagaan usaha ekonomi yang berbadan hukum dan juga memperluas kemitraan usaha kita. Model kelembagaan yang dapat dipilih adalah koperasi, BUMDes atau badan usaha milik desa, atau PT, perseroan terbatas. Dalam menjalankan usaha, perlu dibuat sistem monitoring dan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai kinerja yang baik. Maka, kita akan membuat indikator kerja yang menjadi ukuran keberhasilan bagi suatu perusahaan dalam mencapai targetnya. Saat dilakukan evaluasi, ada kemungkinan akan ditemukan masalah. Dalam mengatasi masalah tersebut, perlu dicari penyebab masalahnya dengan diagram tulang ikan. Saat kawasan perdesaan kita sudah mampu untuk mengembangkan potensi usaha dan terus melakukan pembangunan, maka perekonomian pun akan terus berkembang. Lapangan kerja bertambah, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Ayo, kita saling bahu-membahu untuk mengembangkan kawasan perdesaan demi pembangunan Indonesia.